Hari ini Tuhan, Engkau adalah keselamatan hidup kami, dan bahkan Yesus, Engkau adalah juru selamat bagi setiap hidup kami. Kami sambut firman kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Akhir-akhir ini kita dengar tentang progressive Christianity. Mungkin Bapak Ibu ada yang dengar, ada yang tidak. Tetapi banyak pengajaran-pengajaran yang mulai cenderung melenceng dan lain sebagainya. Nanti di bulan-bulan yang akan datang saya akan terus bagikan perlahan-lahan. Kita harus mengerti kalau di dalam pelajaran teologi, bagi yang sekolah STT pasti tahu ada exegesis, ada eisegesis. Exegesis itu berarti sebuah ayat dilihat, dipelajari konteksnya, kepada siapa ditulis, siapa penulisnya, di mana ditulis, tahunnya, kemudian kulturnya, budayanya, dan kemudian baru kita bisa mengerti kenapa ayat itu ada. Dan bahkan ada backgroundnya. Itu exegesis atau yang biasa dikatakan eksposisi. Tapi ketika eisegesis itu sesuatu yang manusia mau lakukan, kemudian manusia mencocokkan apa yang dia ingin lakukan, dia mulai benarkan dengan dia mau mulai memutilasi ayat. Jadi hati-hati dengan pengajaran seperti begitu. Saya nggak hotbain itu hari ini, saya cuma mau beritahu aja hati-hati. HP-nya Bapak Ibu itu penuh dengan syarat, dengan resources, aplikasi yang gratis, yang bisa di-download, bukan sekedar Alkitab aja, ada tafsiran, ada dictionary, komentari, belajarlah. Dan itu hal-hal yang sederhana kok, daripada kita buang waktu di sosmed dan lain sebagainya. Belajar setiap hari, belajar firman Tuhan, supaya kita nggak disesatkan. Bahkan Petrus mengatakan, supaya kamu tidak tersesat dan kehilangan pegangan, bertumbuhlah di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Ya, jadi contoh misalnya saya kasih tahu aja, Yohanes 10 ayat 10, seringkali dimutilasi. Aku datang membawa hidup yang berkelimpahan. Selalu dipikir dan dihotbahkan mulai, oh Tuhan kasih berkat yang ada di tangan. Harta, jabatan, status, ketenaran, uang. Ngawur itu. Nggak ada kayak gitu-gituan. Yesus nggak pernah ngajarin gituan. Bahkan dia sandingkan kata berkat dengan kata aniaya kok. Jadi yang dia mau kita belajar tuh selalu adalah prinsip kerajaan. Kemudian kitanya bertumbuh di dalam Tuhan supaya iman kita kokoh. Saya waktu COVID kemarin ada taping lah di dalam sebuah gereja ya. Kan waktu itu masih taping. Saya nggak pernah lupa, sebuah gereja datangin saya bilang, Pak, kita salah ngajar selama ini. Hah? Salah ngajar? Iya. Ya puji Tuhan mereka ngaku ya. Iya Pak, kita ngajarinnya kemakmuran ini dan lain sebagainya. Dan ketika ada COVID, jemaat nggak tahan banting. Jemaatnya jadi pada komplain ke kita. Mana? Katanya Tuhan begini, Tuhan begini. Ketika mulai terjadi kesulitan-kesulitan gitu loh. Jadi hati-hati. Ya banyak, seperti contohnya satu lagi misalnya gini. Kelompok LGBT akan selalu mengatakan bahwa kan kami melakukan ini berdasarkan kasih. Itu adalah memasukkan kehendak manusia dan memutilasi ayat, itu maksudnya. Dan itu akhirnya menjadi sebuah yang kita sebut pergerakan progresif kekristenan. Hati-hati dengan hal seperti itu. Karena semua kebenaran yang ada di Alkitab, dan bahkan saya paling gak setuju kalau orang bilang gini, Alkitab udah gak relevan, enak aja. Ditulis sama seorang pribadi yang menciptakan bumi dan langit. Dia tahu hari ini akan terjadi apa. Alkitab itu hidup dan dia menembus generasi. Jadi Alkitab kita sudah betul-betul menjadi patokan satu-satunya yang membawa sebuah prinsip kehidupan yang luar biasa dalam hidup ini. Ya. Jadi itu aja saya mau ingatkan, karena lagi semarak di mana-mana banyak jemaat yang bertanya, Pak ini progresif bagaimana dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu belum dengar ya mungkin nanti satu hari bisa dengar, karena lagi rame lah di mana-mana. Ya. Saya mau memberikan sebuah pelajaran yang penting, karena di dalam perjalanan menuju kepada kayu salib dan sesudahnya, Tuhan memberikan sebuah pelajaran yang indah, dan ada sebuah event-event yang terjadi di dalam perjalanan ke Golgota, yaitu sebuah waktu atau kairosnya Tuhan yang terjadi. Ya. Dan itu dimulai semuanya dari sebelum dan selagi Yesus di kayu salib, waktu dia akhirnya mati di kayu salib. Itu ada sebuah pelajaran yang sangat indah, dan Tuhan pertemukan orang dengan orang yang dahsyat. Pengkhotbah 9 kita baca dulu, ayatnya yang ke-11 mengatakan begini. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-11. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Waktu dan nasib itu adalah alaf dan taf bahasa Ibraninya, atau alfa dan omega bahasa Yunaninya. Itu mengatakan bahwa awal dan akhir Tuhan sudah siapkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Jadi keberhasilan kita atau apapun yang kita rasakan ini sebuah keberhasilan atau kesuksesan apapun itu bukan karena kuat dan gagah kita. Bahkan Tuhan memakai orang-orang yang dianggap tidak bisa dan lain sebagainya, diberikan keberhasilan sama Tuhan. Itu sebabnya terjadi sebuah namanya intervensi waktu.
Kita bergerak di dalam kronos, kita terkepung di dalam satu hari 24 jam. Tuhan gak bergerak di dalam kronos, dia menembus waktunya manusia. Itu sebabnya dia sudah siapkan yang terbaik. Kita sudah belajar bulan lalu tentang sebuah prinsip yang mengatakan bahwa dia adalah ahli bangunan. Dia sudah ada di masa depan mendirikan sebuah masa depan yang ada dasar yang luar biasa. Dia menembus waktunya manusia. Jadi ketika ada sebuah keberhasilan, kemenangan perlombaan itu bukan orang-orang yang dianggap cepat, hebat, dan lain sebagainya. Jadi di dalam Tuhan, bahkan Tuhan bisa mempercepat langkah seseorang. Tuhan bisa mempertemukan orang dengan orang yang tepat, bahkan kesempatan yang tepat. Itu Tuhan, itu kairos namanya. Ya, itu waktunya Tuhan dan itu indahnya luar biasa. Ya. Nah, Lukas pasal yang ke-22. Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13 mengatakan begini. Lukas 22 ayat 7 sampai 13. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Nah, ini sebelum perjamuan akhir, ya, menuju perjalanan ke kayu salib. Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah persiapkan perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Perjamuan akhir yang disuruh siapin tuh Petrus sama Yohanes. Kemudian kalimat yang berikut ini mereka respon, mereka tanya, ya, kata mereka kepada Yesus, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya? Di mana Tuhan? Jawab Yesus, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi yang berisi air. Ini kuncinya. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Jadi kamu harus pastikan kamu ketemu sama si pembawa kendi air. Kalau tidak, kamu gak akan sampai ke rumah itu. Karena dia yang ketunjukin rumahnya. Ya. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah. Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Maka berangkatlah Petrus sama Yohanes, dan perhatikan kalimat ini, dan mereka, Petrus dan Yohanes ini mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Nah, Lukas ini adalah seorang dokter, physician. Dia ketika menulis bukunya sangat detail. Bahkan dia memberikan pertanggungjawaban, kalau kita baca Lukas yang pertama, dia memberikan pertanggungjawaban kepada Theophilus. Theophilus itu ada kemungkinan pendana yang mendanai penulisan buku Lukas. Jadi dia bilang, bos, saya udah research, saya udah interview orang, saya pertanggungjawaban semua yang saya tulis. Dia bilang begitu. Jadi dia tulis kisah-kisah ini betul-betul sangat detail. Nah, kalimat-kalimat yang dia tulis itu sangat-sangat detail, dan dia katakan Petrus sama Yohanes mendapati semua yang Yesus katakan. Alkitab tidak mendokumentasikan, atau Lukas tidak mendokumentasikan dengan lengkap pastinya. Karena waktu Yesus menyuruh mereka bertemu dengan si pembawa kendi air, Lukas tidak menulis di persimpangan mana, jam berapa, si pembawa kendi airnya pakai jubah seperti apa, dan kendinya warnanya apa. Saya waktu bertanya sama teman saya di Israel, saya bertanya karena saya terkesima dengan kisah ini, kendinya waktu saat itu warnanya apa aja? Oh, banyak katanya. Jadi pasti akan ada warna kendinya, kemudian ada orangnya yang menunjukkan ciri-ciri khusus gitu ya. Karena apa? Saat itu nggak ada HP. Kalau waktu itu ada HP, Yesus mungkin bilang begini, ini ya nomor WhatsApp-nya si pembawa kendi air, kamu masuk kota, kamu kontak dia. Seperti kita hari ini ya, gampang lah. Kita mau ketemu hari ini gampang, ketemu saya misalnya nggak kenal, pas masuk ruangan. Pak Billy yang mana ya Pak? Itu Pak yang baru masuk, kayak pentolan korek. Yang kayak bohlam lampu. Oh iya, Bapak yang mana Pak? Saya baju kotak-kotak duduk di ujung, langsung ketemu. Pakai HP gampang, mereka nggak ada. Mereka berdasarkan instruksi Yesus. Dan yang luar biasa, Lukas katakan mereka mendapati semua yang dikatakan Yesus. Berarti instruksi-instruksi itu detail banget. Jadi waktu dia berdiri di persimpangan itu, di jam berapa, mereka harus betul-betul ikutin semua yang Yesus katakan. Itu sebabnya yang namanya ketaatan, ya perhatikan ini baik-baik. Yang namanya ketaatan selalu akan membawa kita ke dalam kairosnya Tuhan. Ketika kita dengar suara Tuhan, jangan tunda ketaatan. Jangan tunda, makanya sadar dan bertobat kan Alkitab katakan. Jangan cuma sekedar sadar aja, sadar dan bertobat. Kalau enggak kita kehilangan momen, kita kehilangan kesempatan. Tuhan sudah menyiapkan hal-hal indah di depan kita. Jadi ketika dia sudah bangun masa depan, dia bangun dengan kairosnya dia, dengan dasar yang indah, kita kehilangan kesempatan loh kalau kita nggak taat. Tetapi sekali lagi di dalam Tuhan tidak ada yang telat. Dia selalu memberikan second chance. Tapi yang rugi akhirnya kita muter-muter aja seperti bangsa Israel. Nanti satu hari kita belajar bangsa Israel 40 tahun padahal ada jalan pintas. Ya, mereka keluar dari Mesir mudah, tapi mengeluarkan Mesir dari otak mereka itu susah.
Karena sudah terdownload di situ. Yang namanya pikiran bawah sadar, itu sudah terbenam di dalam hati. Dan itu yang susah kadang-kadang sehingga orang tuh akhirnya susah untuk taat gitu ya. Jadi ketika mereka mendapati seperti yang dikatakan Yesus, ketemu mereka sama ruangan itu. Jadi kisah perjamuan akhir itu backstory-nya ini. Mereka dipertemukan dengan si pembawa kendi air. Yang jomblo-jomblo jangan besok pulang ke rumah terus ada tukang aqua datang ke rumah bilang, "Mas, jangan-jangan mas jodoh saya pembawa kendi air." Jangan ngawur ya. Pokoknya nanti Tuhan akan pertemukan kita dengan orang yang tepat. Ya udah pasti begitu. Nah, jadi gini, di tahun 2000 setelah saya bertobat tahun 98, tahun 2000 saya bergabung dengan yayasan keluarga saya. Jadi di yayasan itu ada toko bukunya, ada penerbitan dan lain sebagainya, industri rohani lah. Nah, waktu saya masuk tahun 2000, ada suara Tuhan dalam hati saya, Bill, buat asosiasinya, karena industri rohani itu besar. Ada toko bukunya, ada penerbitan, ada UKM. UKM-nya saat itu ada 750. Jadi Bapak Ibu lihat misalnya sekarang lihat ada perjamuan di depan sini. Ya, lihat ada kantong kolekte, bahan-bahan buat sekolah minggu. Itu semuanya ada yang buat. Itu semuanya ada UKM-nya, kemudian lagi ada medianya. Waktu saat itu CD masih semarak, jadi masih ada musik label waktu saat itu. Ya, kemudian ada distributor, ada media TV, radio. Jadi besar industri rohani. Nah, industri ini yang menopang gereja. Ketika gereja memerlukan resources, Alkitab, buku dan lain sebagainya, larinya kan ke industri rohani. Tidak terregulasi, berantakan di dalamnya. Kita nggak bisa nolongin UKM karena diskon itu sembarangan. Kalau mau dimasukin ke toko retail, wah sembarangan gitu. Nah, saya tergerak untuk yuk kita regulasi industrinya. Jadi saya anak bawang kan baru masuk di dalam industri. Saya kumpulin semua teman-teman yang udah pada senior-senior. Saya cuma kasih tahu gini, Bapak Ibu, yuk kita buat asosiasi supaya industrinya terapih. Dan saat itu kalau Bapak Ibu ingat, awal-awal tahun 2000 pembajakan banyak banget. Lagu-lagu yang dibajak, kasihan hak ciptanya mereka. Akhirnya singkat cerita mereka setuju. Terus saya bilang, oke, monggo, Bapak Ibu kan yang lebih senior dari saya, yuk ayo pilih ketuanya. Saya nggak mau. Mereka nggak mau, justru enak aja, nggak mau. Kan Bapak yang dapat suara Tuhan, Bapak aja ketuanya. Jadi semuanya pada ngomong, udah nggak usah pemilihan Pak Billy aja ketuanya gitu. Saya bilang, nggak lama-lama loh ya ketuanya, nanti ganti loh. Karena saya masih baru kok, saya bilang gitu. Singkat cerita, semuanya kita lakukan dengan baik. Kita buat seminar, kita buat workshop, kita rapihkan semuanya. Bahkan diskon-diskon untuk UKM masuk ke retail store, kita regulasi. Bahkan kita memberantas semua bajakan-bajakan. Bajakan nggak boleh dijual di toko buku rohani. Jadi itu yang terjadi, jadi rapih lah industrinya. Dengan berjalannya waktu, satu hari Tuhan bilang begini, Bill, sekarang buat convention. Apa itu convention? Jadi biar orang masuk ke dalam sebuah ruangan yang besar, kumpulin semua UKM-UKM-nya, supaya gereja ngerti, ini loh, ada supplier ini, ada media, biar orang ngerti, gereja ngerti, ini loh industri rohani. Kumpulin dalam satu tempat, seperti Pekan Raya Jakarta lah gitu. Saya bilang gini, Tuhan, saya bukan event organizer, saya nggak ngerti gini-ginian. Terus ada suara dalam hati saya, buat di tengah kota ya Bill. Satu hari saya lagi lewat di Istora Senayan, tengah kota kan. Jadi saya mampir ke situ. Saya tanya harganya, ini tahun 2008. Saya tanya harganya. Orangnya bilang harganya, saya terkejut, mahalnya luar biasa. Terus saya panggil teman saya, event organizer, tolong dong buatin hitungannya. Waktu dibuatin hitungannya dengan orang sewa-sewa stand, dia bilang begini, nggak masuk Pak, ini biayanya terlalu besar. Jadi gimana caranya? Di dalam doa saya kepada Tuhan, saya bilang begini, dua hal. Tuhan, saya nggak mau hutang dan saya nggak mau minta-minta uang. Saya paling anti sama gitu-gituan. Karena di yayasan kami juga kami diajarkan sama orang tua kami, makanya kita nggak ada malam dana, minta-minta dana, nggak ada. Kita jualan di retail, hasilnya kita bagikan buat hamba Tuhan. Profitnya begitu, sampai hari ini. Sudah 57 tahun. Nah, itu yang terjadi. Jadi itu budaya yang saya bilang Tuhan, saya nggak mau lo minta-minta Tuhan. Saya nggak mau ngemis-ngemis minta-minta uang, ini acara-acara Tuhan kok. Akhirnya Tuhan bilang, udah buat paket sponsor aja. Oke, fair kalau gitu. Saya bilang sama event organizer, buat paket sponsor ya. Gitu. Masalahnya, sponsor gak ada yang mau Bapak Ibu. Karena namanya aja Indonesian Christian Retail Expo namanya. Jadi mereka selalu bilang gini, Pak udah pernah buat gak? Belum. Lah gimana kami tahu nanti berhasil. Jadi mereka gak mau. Yang kedua mereka bilang gini, Pak ada nama Kristennya. Gak mau produk kami, perusahaan kami disandingkan dengan nama Kristen. Gak bagus Pak buat kami image-nya katanya gitu. Ya udah. Nanya, tim kami gerak kemana-mana, gak ada yang mau pokoknya. Udah singkat cerita, seminggu sebelumnya saya dipanggil ke Mabes Polri. Mereka bilang gini, teman-teman saya di sana bilang gini, Pak, kalau KKR, kan mereka mau keluarkan izin keramaian. Kami ngerti Pak, ini apaan sih, acara apa? Saya bilang, Pak, ini seperti Pekan Raya Jakarta, cuman ketika Bapak masuk ke dalam, semuanya barang-barang rohani Kristen. Oh, paham, keluar izinnya. Saya keringet dingin.
Karena seminggu sebelum acara dananya ya kurang, tekor. Standnya udah full, semua udah beli stand, tetap tekor lah. Tiba-tiba saya udah mulai keringat dingin. Karena ini pengalaman pertama toh. Tiba-tiba dalam waktu kira-kira 7 atau 6 hari sebelum acara ada teman yang telepon saya. Teman lama yang udah gak pernah ketemu saya. Dia telepon saya, dia bilang gini, Bill, itu acara di Istora, itu acaranya kamu ya? Iya. Kok tahu? Tadi aku lewat di depan Istora, aku lihat umbul-umbul sama banner. Aku mampir ketemu sama stafmu pas dia lagi di situ. Aku tanya-tanya, aku dapat nomormu. Ingat tahun 2008 itu baru pertama kali BlackBerry baru keluar. Jadi masih tukar-tukaran pin BlackBerry lah waktu saat itu. Saya dikasih nomornya, dia kontak saya. Dia bilang, Bill, udah beres acaranya, udah semuanya, preparation semua, udah beres, udah. Keuangannya udah beres, ya itu dia belum. Lah kenapa gak ngomong dari tadi? Ya gak enak lah masa saya ngomong-ngomong uang. Gini loh Bill, dari minggu lalu aku nih digerakin Tuhan, pengen nabur dalam pekerjaan Tuhan. Cuman aku bingung kemana. Nah tadi pas aku lihat konsep acaranya, luar biasa loh. Ini pertama kali loh Bill di Indonesia. Ini luar biasa banget, kamu buat kayak gini sama tim kamu gitu loh. Terus dia bilang gini, Bill ginilah, aku nih pengen nabur serius. Berapa sisanya? Ya saya kasih tahu sisanya. Gini ya, besok kamu kirim aja, kamu gak usah datang. Kirim aja orangmu ke tempatku, aku buka giro. Aku tutup semuanya, jangan sebut nama aku. Aku mau tabur. Saya bilang gini loh, nanti balikinnya gimana? Aku gak punya sponsor loh. Gak usah dibalikin, aku mau nabur katanya gitu. Tuhan kirim pembawa kendi air tepat pada waktunya. Ya kan, dipertemukan sama pembawa kendi air tepat pada waktunya. Acara beres, semuanya selesai, 15.000 orang datang. Saya dipanggil ke Amerika. Karena asosiasi di dunia itu selalu kumpulnya di Amerika tiap tahun. Memang saya ke sana untuk minta copyright buku dan lain sebagainya, kan memang harus ke sana. Jadi saya ketemu sama banyak authors di sana lah ya. Makanya saya kenal banyak hamba Tuhan juga yang tulis buku tuh gara-gara convention itu. Nah, kita datang ke sana, tiba-tiba saya dipanggil ke depan. Saya disurprisein lah, mereka bilang gini, Bapak Ibu, banyak orang yang datang. Ini Pak Billy, Ketua Asosiasi Industri Rohani Indonesia. Mereka buat convention pertama kemarin di Indonesia. Kami mau memberikan acknowledgement gitu ya, tolong Pak Billy maju ke depan. Karena kemarin itu convention pertama kali di Indonesia merupakan terbesar di Asia, katanya gitu. Mengalahkan Singapura, Korea, Filipina yang udah bertahun-tahun mengadakan hal itu. Terus dia tanya, coba kasih tahu kiat-kiatnya. Yang saya kutip adalah pengkhotbah yang tadi. Saya bilang ini bukan kuat dan gagah saya. Ini semuanya alaf dan taf, alfa dan omega, awal dan akhir, semua karena kairosnya Tuhan. Dia yang pertemukan saya dengan orang yang tepat kok. Orang tekor kok tadinya. Jadi semuanya saya bilang, ini semuanya kalau kita masuk ke dalam waktunya Tuhan beres. Saya bilang gitu, itu udah kiat-kiatnya. Jadi ini bukan kuat dan gagah saya ngomong gitu. Selesai, saya pulang Indonesia. Lega dong hati saya. Tuhan, selesai ya. Roh Kudus bilang gini, enak aja. Ini baru permulaan, mulai lagi. Siapin yang kedua. Tahun 2009, saya mampir ke Mabes Polri. Teman-teman saya ngomong, gimana ya Pak? Kalau buat tahun ini, oh jangan, ini tahun pemilu, waktu itu tahun pemilu. Jangan Pak, kita jangan buat acara lah tahun ini gitu. Saya keluar dari Mabes Polri, hati saya sangat bersuka cita. Sampai-sampai saya bilang gini, Tuhan kalau perlu tiap tahun pemilu. Kalau saya gak usah buat acara kayak gini, stres juga Tuhan buat acara kayak gini. Tiba-tiba tahun 2013, ada sebuah mall di Kelapa Gading namanya Mall of Indonesia. Kelapa Gading itu, kalau Bapak Ibu tahu, ada 167 pintu gereja. Jadi gereja terbanyak per kapita di Indonesia itu ada di daerah namanya Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ada 400 ibadah dari pagi sampai malam. Makanya Bapak Ibu kalau belum ada uang untuk ke Holy Land, itu Holy Land terdekat. Makanya kalau ke sana ya, kadang-kadang kita silok masuk ke dalam Kelapa Gading karena terang kumpul sama terang. Kalau makan cenderung asin karena garam ketemu garam di sana. Yang ketawa ngerti firman, yang nggak ketawa maksudnya apa ya? Baca firman makanya. Itu Kelapa Gading kayak mana? Saya dipanggil sama Mall of Indonesia. Bapak Ibu kalau pernah ke Jakarta, Mall of Indonesia itu besar. Mereka panggil saya bilang gini, Pak, kita tuh udah lihat proyeknya Bapak tahun 2008. Itu hebat loh Pak yang di Istora. Gini loh Pak, ini kan gereja banyak di sini Pak. Udah buat di sini aja. Kita punya lower ground tuh kosong Pak. Waktu itu masih kosong, cuma ada Carrefour waktu itu. Buat di situ aja gitu. Saya bilang ya udahlah, oke lah buat di situ. Saya udah agak tenang karena Tuhan udah tolong di awal kan. Hal yang serupa terjadi. Sponsor nggak ada yang mau. Gak ada yang mau, semua ngomong hal yang sama, padahal udah dibuat, gak ada yang mau. Singkat cerita, sebelum acara akhirnya dimulai, seminggu setelahnya, saya juga agak-agak keringet dingin. Cuman ya udahlah, agak tenang lah, karena udah pernah ngalamin Tuhan sebelumnya. Tuhan gak mau ngutang loh Tuhan. Betul, dipanggil sama seorang teman saya, kali ini diajak ketemuan. Bill, itu acaramu
bagus juga, ini yang kedua ya. Gitu. Ya orang lain lagi, gini ya Bill, aku tergerak, aku tutup ya sisanya. Jangan sebut namaku lagi, ini sama hal terjadi sama. Selesai, gak ada hutang, semuanya selesai. Yang datang 40 ribu. 40 ribu yang datang. Waktu itu kalau Bapak Ibu tahu layoutnya Mall of Indonesia, itu kalau di ujung sana ada daerah namanya Sunter. Itu macetnya sampai ke situ. Sampai mereka udah gak bisa terima parkir, full. Singkat cerita, saya dipanggil lagi ke Amerika. Nah waktu dipanggil ke sana, ada almarhum Bapak Reinhard Bonnke yang hadir. Nervous saya, pendeta besar. Dipanggil, kemudian dibilang begini. Nah, di Asosiasi Amerika, mereka setiap tahun mengeluarkan sebuah penghargaan tertinggi buat satu orang setiap tahun. Itu kalau di Oscar tuh Best Actor lah kira-kira begitu. Namanya Peter Gunter Award. Saya dikasih itu, kaget dong saya. Dia suruh maju ke depan dikasih. Mereka bilang gini, kita kasih buat Pak Billy. Karena convention di Indonesia kemarin bukan sekedar terbesar di Asia, itu terbesar di dunia katanya. Mengalahkan Amerika, mengalahkan Brazil, semua katanya begitu. Saya terima, saya disuruh kasih lagi speech. Jawaban saya sama, ini semuanya bukan karena kuat dan gagah saya, ini semua karena kairosnya Tuhan kok. Gitu. Saya pulang ke Indonesia, piagamnya itu kan terkenal. Jadi kolega-kolega saya di industri rohani pada datang-datang ke kantor, pada mau lihat, pada mau foto gitu. Bill, mana Bill piagam Peter Gunter? Hebat banget, kamu orang Indonesia pertama loh yang dapat itu katanya gitu. Terus mereka lihat-lihat kantor saya, mana Bill? Saya keluarin dari bawah meja. Nih, loh kenapa gak dipajang? Saya bilang gini, saya menghargai penghargaan ini. Sampai kapanpun saya nggak akan pajang karena ada nama Billy Lantang di situ. Kecuali namanya dirubah Yesus Kristus baru saya pajang karena itu acara berhasil bukan gara-gara saya, gara-gara Tuhan. Jadi kalau kamu mau lihat ya ini, sampai hari ini masih ada. Saya simpan di bawah meja kerja saya di rumah. Kalau Bapak mau lihat ada di situ. Saya nggak akan pernah pajang karena itu semuanya karena Tuhan pertemukan kita dengan orang yang tepat. Tuhan yang membuat akselerasi dan lain sebagainya. Karena apa? Kairosnya Tuhan. Itu loh. Nah. Kemudian kisah yang berikutnya, coba lihat Lukas pasal yang 23. Lukas 23 ayat yang ke-26. Lukas 23 ayat 26. Ketika mereka membawa Yesus, ya setelah perjamuan akhir, Yesus berjalan ke Golgota, ya. Mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene. Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Kirene ini letaknya di Libya hari ini. Ada kemungkinan dia seorang Yahudi berkulit hitam, ya. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Jadi dipaksa. Simon orang Kirene kucluk-kucluk baru datang, ya, baru datang nih. Karena kenapa? Orang Yahudi pada ngumpul di Yerusalem mau merayakan Passover, merayakan Paskah. Karena Paskah waktu saat itu adalah peringatan bahwa bangsa Israel keluar dari Mesir, kan gitu. Jadi dia datang, semua Yahudi pada datang dari berbagai tempat. Tiba-tiba dipaksa sama prajurit Romawi suruh angkat salibnya Yesus. Nah, coba lihat ya, Markus 15 ayat 21. Saya cuma mau kasih tahu aja bahwa kairosnya Tuhan itu luar biasa bagi seorang namanya Simon orang Kirene. Markus 15 ayat 21. Markus menulis bukunya antara tahun 50 sampai tahun 60. Di mana? Di Roma. Dia waktu tulis bukunya tuh di Roma. Dia kenal sama Paulus. Nah, Paulus menulis suratnya dia untuk Roma itu tahun 56. Jadi dalam waktu yang bersamaan nih dua orang ada di situ, ada di Roma. Jadi mereka compare notes pasti. Mereka saling bertukar cerita. Makanya Markus tulis begini, Markus 15 ayat 21. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, dikatakan begini, ayahnya Alexander dan Rufus. Ditulisnya lebih detail sama Markus. Yang baru datang dari luar kota dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Markus tulis nama anak-anaknya. Perhatikan apa yang Paulus tulis tentang anaknya Simon orang Kirene di suratnya kepada jemaat di Roma, karena ditulis dalam waktu yang bersamaan, ya. Roma 16 ayat 13 mengatakan begini. Ini Paulus bilang begini, salam kepada Rufus katanya. Anaknya siapa? Simon orang Kirene. Orang pilihan dalam Tuhan. Dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Jadi ini siapa ibunya? Istrinya Simon orang Kirene. Jadi Paulus bilang apa? Anaknya Simon orang Kirene luar biasa. Ikut pelayanan, ibunya udah kayak ibuku sendiri. Ya, bahkan kalau Bapak Ibu baca di Kisah Rasul dan seterusnya, banyak orang-orang Kirene yang membantu gereja mula-mula. Saya begitu percaya Simon orang Kirene ketika berjumpa sama Tuhan, ada sebuah hal yang luar biasa, yang ketika dia pulang sampai ke tempatnya, anak-anaknya mendapatkan pewahyuan yang luar biasa karena dia katakan, saya datang merayakan Paskah, dan sebenarnya Paskah yang utama, Paskah yang betul-betul Paskah terjadi sama hidup saya. Saya yang bawain salib itu,
dan bantu Yesus ke kayu salib. Orang ini dirubah pasti hidupnya. Dan itu sebabnya keturunannya dia melayani Tuhan secara luar biasa. Itu yang saya katakan di dalam kairosnya Tuhan. Tuhan bukan sekedar mempertemukan dengan orang yang tepat, tapi Tuhan pertemukan dengan kesempatan yang tepat. Itu Tuhan. Tuhan itu dahsyatnya luar biasa. Amin. Itu sebabnya hari ini berdoa kepada Tuhan bilang gini, Tuhan, hidupku hanya satu. Kalau aku taat, aku pasti dibawa ke dalam kairosnya Tuhan. Saya bukan sekedar suka main basket, saya suka main American football yang bolanya lonjong, kayak kalau di Australia namanya rugby. Saya waktu dulu berlatih sama teman saya, ya, karena kita dulu waktu di sana suka olahraga ngelawan universitas-universitas lain, sesama orang Indonesia. Bapak Sandiaga Uno tuh dulu tim yang berbeda sama saya. Saya selalu kalau main olahraga basket, football, apa segala macam, saya yang jagain dia. Karena dia cepat, saya juga cepat. Pas sekarang udah enggak ya, dulu. Nah, saya sama teman saya, dia tuh yang pegang bolanya. Saya tuh posisinya receiver yang untuk terima bola. Itu kalau latihan, kita ngitung di dalam sini. Karena manusia punya keterbatasan toh. Kita ngitung, jadi gini, Bill kamu lari ya, 1001 kamu hitung dalam hati. Aku juga ngitung, 1001, 1002, 1003. 1003, kamu udah harus pikir dalam otakmu, bola udah aku lempar. Jadi pas aku lari nih, 1001, 1002, 1003, bola saya udah mikir nih bola, kan dia di belakang saya. Bola udah dilempar. 1004, saya harus belok ke kiri atau ke kanan, sesuai sama persetujuan kita berdua. 1001, 1002, 1003 itu bola kelempar. Saya udah bisa bayangin itu bola kelempar. Terus kalau dia bilang ke kanan, 1004 saya belok ke kanan. Dek, saya belok, bolanya udah di sini. Di tangan saya. Karena kita latihannya gila-gilaan. Kita nggak pernah terkalahkan timnya. Karena saya sama teman saya begitu. Ini kalau dia nonton dia pasti tahu. Jadi kita kalau ketemu sekarang, saya bilang, wah dulu seru juga ya. Iyalah kita latihannya gila-gilaan dulu. Kita cuma berdua doang latihannya. Latihan itu ngitung di sini. Karena manusia punya keterbatasan. Tapi ketika Tuhan yang pertemukan kita dengan kesempatan yang tepat, kita tercengang-cengang pastinya. Karena itulah Tuhan. Ya. Dan kemudian yang paling luar biasa, dan ini sangat-sangat luar biasa bagi kita semuanya, nggak ada waktu terlambat di dalam Tuhan. Selalu Tuhan memberikan second chance. Apalagi kalau kita berhadapan dengan sebuah pintu yang seolah-olah tertutup. Ingat, pintu yang tertutup itu berarti ada bahaya di belakangnya. Dan kalau kita responnya benar, kita bilang Tuhan nggak apa-apa Tuhan. Justru kita diubahkan Tuhan, bahkan kita akan melihat pintu yang dibukain Tuhan. Ya, coba lihat Lukas 23, ayat terakhir ini, ayat 42 dan ayat 43. Lukas 23, ayat 42 dan ayat 43. Dikatakan begini, lalu ia berkata, Yesus ingatlah akan aku. Ini siapa? Penjahat yang ada di samping Yesus. Apabila engkau datang sebagai raja. Bahasa Inggrisnya dikatakan, remember me when you come into your kingdom. Jadi dia bilang begini si penjahatnya, nanti kalau kamu masuk surga ingat aku ya. Tahu Yesus bilang apa? Dia membatalkan waktunya yang ada di dalam pikiran manusia. Dia membatalkan semua keterbatasan yang dalam pikiran kita. Dia katakan begini, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga, right now, engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Orang yang masuk ke dalam kerajaan sorga, hadirat Tuhan yang pertama setelah Yesus mati di kayu salib adalah seorang penjahat yang gak pernah dibaptis, gak pernah ikutan ibadah, gak pernah ikutan tata-tata ibadah. Tuhan lagi buktiin kepada kita bahwa gak ada yang terlambat di dalam dia. Kalau kita bilang sadar dan bertobat, oke Tuhan aku mau respon. Saya tutup sama kisah ini. Dan ini mengubahkan hidup saya. Satu hari, saya ada jadwal khotbah di Jakarta di tempat namanya Pacific Place. Itu sebuah mall, di dalamnya ada, di bawahnya tuh banyak ruangan-ruangan lah. Nah itu ibadah tengah minggu. Ibadah tengah minggu dewasa muda. Nah ibadah ini dimulai jam 7 malam. Jakarta jam 6 itu rush hour dah. Jadi saya tuh harus berangkat sejam sebelumnya. Padahal tempatnya gak begitu jauh dari rumah saya. Jadi saya udah kira-kira jam 6, saya gak boleh telat nih. Karena mereka pujian penyembahannya gak lama, udah gitu khotbah. Jadi saya udah siap-siap jam 6. Oke. Siap, mandi semuanya, jam 6 kurang 5 lah. Saya keluar dari kamar. Saya cari kunci mobil. Gak ada kunci mobilnya. Lah, mobilnya ada, kuncinya gak ada. Di mana nih kunci mobil? Terus saya teringat, aduh, jangan-jangan terbawa lagi sama istriku. Karena istri saya paling sering kunci mobil ditaruh di dalam tasnya terus dia pergi. Dan udah kejadian berkali-kali. Saya telepon. Dia lagi meeting. Sayang. Iya. Loh, kamu kok belum berangkat? Dia bilang gitu. Ya ini mau berangkat. Kunci mobil di mana ya? Terus dia diem. Aduh.
Terus dia mulai lihat-lihat tasnya pasti kan. Tiba-tiba ada suara begini. Oh Tuhan Yesus katanya. Aduh. Kebawa sama dia. Terus dia langsung bilang begini. Udah aku gocekin. Udah gak ada waktu. Kamu tempatmu juga jauh. Udah gak ada waktu. Udah saya aja yang pesan gokar. Saya bilang gitu. Saya pesan gokar. Saya dalam hati. Aduh telat nih. Waktu saya pesan saya klik. Dalam hitungan 1 menit. Mobilnya di depan rumah. Kaget saya kan. Cepat banget gitu. Saya keluar. Saya masuk ke mobil. Waktu saya duduk di belakang, supir gokarnya gini. Terus dia mulai diam lagi, dia lihat lagi, terus dia lihat HP-nya. Bapak Billy Lanteng. Iya. Pak, kok bisa persis? Saya baru nonton khotbahnya nih barusan. Dikirimin sama keluarga saya di grup keluarga di WhatsApp. Ini Bapak toh? Ini Bapak ya? Iya. Cuplikannya gitu. Loh iya, itu saya. Wih, luar biasa Pak. Kita dipertemukan Tuhan Pak. Saya lagi banyak pergumulan Pak, dia nangis. Luar biasa Pak. Pak, boleh gak jalan dulu Pak? Ngobrolnya nanti. Ayo, udah telat saya Pak. Oh iya, sorry Pak. Kita jalan. Sampai jalan. Pak, izin Pak ya. Selama perjalanan sampai ke sana, boleh saya konseling sama Bapak? Aduh. Ya boleh Pak. Terus saya tanya dulu sama dia, Pak, kok bisa secepat itu tadi datang ke rumah saya? Loh Pak, saya barusan dropin orang perempuan sebelah rumahnya Bapak. Oh perempuan sebelah rumah saya tuh rumahnya Jessie. Rumah adik saya, mama saya tinggal di situ. Kalau perempuan di drop jam 6 itu berarti istrinya adik saya. Jadi saya bilang, loh itu ipar saya Pak. Oh gitu, iya saya baru dropin dia Pak. Baru saya dropin, saya mau berangkat, tiba ting nyala Pak. Pas saya lihat sebelah rumah persis. Kairosnya Tuhan tuh. Saya masuk ke dalam mobil, kita konseling. Dia selama perjalanan nangis, dalam hati Pak hati-hati ya Pak. Sambil nangis sambil bawa mobil loh Pak. Sampai di sana puji Tuhan, Tuhan percepat langkah kita sampai ke sana jam 7 kurang 5. Masih ada waktu toh. Saya bilang gini Pak, jangan dropin saya di lobi. Masuk aja ke basement, nanti saya gantiin uang parkirnya. Kenapa Pak? Udah kita ke bawah, kita doa aja. Kita ke bawah, parkir sebentar. Yo Pak, kita berdoa ya. Gitu. Nah kita berdoa. Berdoa luar biasa, dia dipulihkan Tuhan. Saya keluar dari mobil, saya bilang gini, saya Tuhan mohon maaf sama Tuhan ya. Ketika ada pintu yang tertutup, rupanya Tuhan mau bukakan pintu yang lain. Dan di dalam situ ternyata ada sebuah kesempatan yang indah. Saya diubahkan Tuhan, dia juga dapat berkat Tuhan. Sama-sama masuk ke dalam kairosnya Tuhan. Jadi kalau tiba-tiba telat atau apa, ngucap syukur aja. Karena mungkin ada bahaya di depan, Tuhan yang tahu kan. Atau mungkin ada hal-hal yang gak baik terjadi. Justru Tuhan mau bawa kita ke hal yang lebih baik daripada itu. Jadi ngucap syukur aja kalau ada pintu yang tertutup. Karena pasti ada pintu yang dibukakan sama Tuhan membawa kebaikan bagi kita. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan.